Perjalanan mengeksplorasi Taman Nasional Bunaken saya awali dengan menikmati keindahan alam bawah lautnya yang sudah mendunia. Terletak di segitiga terumbu karang dunia, Taman Nasional Bunaken menjadi salah satu taman laut dengan biodiversitas tertinggi di dunia. Wilayah segitiga terumbu karang dunia merupakan jalur perairan laut yang menghubungkan Laut Filipina, Laut Papua, dan Laut Indonesia. Menyelam di Taman Nasional Bunaken, saya dibuat kagum dengan tingkat kejernihan yang amat tinggi, mencapai lebih dari 30 meter. Surga bawah laut Taman Nasional Bunaken identik dengan dinding karang raksasa berbentuk vertikal. Di Taman Nasional Bunaken, penyelam juga dapat bertemu dengan spesies yang satu ini, penyu. Berada di Sulawesi Utara, Taman Nasional Bunaken dapat ditempuh menggunakan pesawat untuk tiba di Bandar Udara Internasional Samratulangi, Kota Manado. Dari Manado, wisatawan dapat menggunakan kapal untuk mengeksplorasi pulau-pulau di Taman Nasional Bunaken. Bunaken yang kita kenal biasanya memang indah. Namun, masih banyak surga-surga tersembunyi di Taman Nasional ini. Sebuah desa di Kabupaten Minahasa Selatan menawarkan cerita berbeda di Taman Nasional Bunaken. Cerita kearifan lokal masyarakatnya yang bahu-membahu mengembangkan jenis pariwisata baru berbasis ramah lingkungan. Saya bertemu dengan salah satu penggerak ekowisata Desa Popareng dari kelompok Cahaya Tatapaan yang diberdayakan pihak Taman Nasional Bunaken sejak tahun 2014 silam. Pak Sam, apa saja Pak yang ditawarkan untuk wisatawan yang datang ke Desa Wisata Popareng? Pertama wisata mangrove, kemudian wisata snorkeling, wisata diving, sama wisata budaya. Sekarang saya ajak Mbak Clara untuk wisata menyusuri mangrove. Oh, naik apa Pak? Naik perahu. Perahu apa? Perahu ketinting. Ini perahunya? Iya. Kecil sekali ya Pak ya? Iya. Yang sana? Iya. Oke. Bisa ini. Tidak dapat dipungkiri, keberadaan Taman Nasional tidak hanya berfungsi menjadi daerah konservasi saja, tetapi idealnya juga bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya, khususnya dari sektor pariwisata. Mbak Clara ini sudah mau masuk hutan bakau. Luas sekali ya Pak hutan bakaunya ya Pak? Iya Pak.
Sam, jadi luas hutan bakau di Desa Pepareng ini ada berapa? Ada sekitar 500-an 500 hektar. Iya. Wow, banyak sekali ya. Kalau hutan bakau itu Pak, manfaatnya itu apa sebenarnya sih? Sebenarnya banyak. Pertama, tempat berkembang biaknya ikan, udang, dan berbagai biota-biota yang ada di laut awalnya dari hutan bakau ini. Kemudian penangkal abrasi pantai. Dia menangkal lumpur-lumpur yang akan ke laut, yang akan mengganggu pertumbuhan dari terumbu karang. Jadi memang banyak sekali manfaatnya ya Pak ya. Iya. Dan hutan bakau ini harus dijaga. Iya. Taman Nasional Bunaken memiliki hutan bakau yang luas dan tersebar di berbagai wilayah, seperti di Pulau Mantehage, salah satu pulau di Taman Nasional Bunaken dengan hutan bakau yang luasnya bersaing dengan luas daratannya. Marilah bersama kita jaga lingkungan. Marilah lestarikan Taman Nasional Bunaken. Marilah kita jaga terumbu karang dan biota lainnya. Di situ ikan berkembang biak untuk tangkapan kita. Mari kita piara bersama untuk kelangsungan hidup kita dan anak cucu nanti. Ini merupakan tarian pondi-pondi. Tarian khas suku Kepulauan Togean, yakni suku Bobongko. Tarian ini menceritakan lomba petik durian. Para penari cilik ini mengenakan pakaian khusus yang diberi nama pakolo. Pondi-pondi menjadi salah satu atraksi menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Kepulauan Togean. Mengeksplorasi Taman Nasional Laut Kepulauan Togean tak lengkap rasanya jika belum menyelam atau diving. Sebagai Taman Nasional Laut, Kepulauan Togean menawarkan spot-spot diving menarik. Nah, saat ini saya mau menyelam di spot Bomber Wreck. Pak Heri, kalau Bomber Wreck ada di kedalaman berapa? Jadi spot ini berada di kedalaman 21 meter. Ketika kita menyelam di spot ini, karena spot ini dekat dengan kampung, dekat dengan bakau, maka kita harus memperhatikan buoyancy, terutama saat kicking. Kita berada di dasar, lumpur akan naik. Oke, sekarang sudah siap untuk menyelam. Inilah bangkai pesawat pengebom atau bomber milik Amerika, B-24 Liberator. Bangkai pesawat bomber ini merupakan peninggalan Perang Dunia Kedua. Pada masanya, pesawat pengebom ini termasuk besar. Butuh 10 awak untuk mengoperasikan pesawat ini. Dibandingkan bangkai pesawat atau kapal di daerah lain, bentuk pesawat B-24 Liberator ini terbilang masih utuh. Kursi, kemudi, dan tuas gas di area kokpit masih tampak jelas. Badan pesawat mulai dari baling-baling, sayap, dan kubah senjata pun tidak ada yang patah. Lokasi jatuhnya pesawat bomber ini berada dekat perkampungan, sehingga pada saat terjatuh, seluruh awak pesawat berhasil diselamatkan oleh warga sekitar. Hingga saat ini, B-24 Liberator terlihat masih gagah, terbenam di perairan Taman Nasional Kepulauan Togean.
Sebelum lanjut diving, kita makan dulu. Seluruhnya merupakan kuliner khas dari Kepulauan Togean. Ada papeda yang merupakan kuliner khas dari Indonesia bagian timur. Uniknya papedanya warna coklat karena tadi ibunya bilang terbuat dari sagu yang sudah mengering. Papedanya juga sudah dicampur dengan kuah asam. Lalu ada ikan, ini ikan tongkol. Ikan tongkol ini dimakan bersama sinole. Sinole ini terbuat dari sagu, kelapa, gula, dan garam. Ikan tongkolnya dimakan dicampur dengan sinole untuk mengganti nasi dan tentunya dicampur dengan sambal. Enak banget. Ternyata perpaduan antara ikan dengan sinole ini kombinasi yang sempurna. Secara garis besar memang rasa utama dari makanan Togean ini cenderung asam dan juga pedas, dan banyak menggunakan sagu dan juga ikan. I'm ready to dive. Taman Nasional Kepulauan Togean merupakan bagian dari segitiga terumbu karang atau Coral Triangle, yakni area yang memiliki keragaman karang tertinggi di dunia. Coral Triangle meliputi wilayah Indonesia, Filipina, Malaysia, Papua Nugini hingga Kepulauan Mikronesia. Pada kedalaman 8 sampai dengan 10 meter saya dapat menikmati keindahan terumbu karang dengan tingkat kerapatan tinggi. Selain tingkat kerapatan terumbu karang yang tinggi, saya juga terkagum dengan jarak pandang atau visibility yang jernih, mencapai lebih dari 50 meter. Untuk menjaga kelestarian terumbu karang di Kepulauan Togean, pihak Taman Nasional bersama masyarakat lokal melakukan transplantasi dengan menggunakan substrat jaring laba-laba. Sejauh ini sudah lebih dari 15.000 bibit karang yang ditanam dan tersebar di beberapa titik di Taman Nasional Kepulauan Togean. Pada kedalaman lebih dari 30 meter saya bertemu dengan beragam jenis ikan. Dan akhirnya, untuk pertama kali saya bertemu dengan ribuan ikan barakuda. Pagi yang cerah di Pulau Tinabo, Taman Nasional Taka Bonerate. Saya jadi ingin berenang. Aktivitas menarik yang bisa dilakukan di Pulau Tinabo, Taman Nasional Taka Bonerate ini ialah berenang bersama dengan Black Tip Shark. Tidak hanya satu, sejauh mata memandang, jumlah bayi-bayi hiu ini mencapai puluhan. Pada dasarnya, bayi hiu bersirip hitam atau Black Tip Shark cenderung hati-hati dan menghindari manusia. Namun, perilaku bayi hiu di Tinabo cukup unik. Mereka malah tertarik mendekati bibir pantai saat merasakan suara gemericik air laut. Bayi-bayi hiu ini seolah terbiasa berinteraksi dengan manusia. Untuk bertemu dengan Black Tip Shark di Pulau Tinabo ini mudah sekali karena mereka berenang di perairan dangkal, dan bahkan dari sini saya sudah bisa melihat, wah, ada banyak banget Black Tip Shark-nya. Salah satu trik supaya Black Tip Shark-nya mau mendekat ke kita, caranya dengan mengepakkan tangan seperti ini. Keberadaan bayi hiu sirip hitam ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Pulau Tinabo, Taman Nasional Taka Bonerate.
Nasional Takabonerate ini ialah kita bisa turut berpartisipasi untuk melestarikan lingkungan. Nah, saat ini kita mau melakukan transplantasi terumbu karang. Kenapa sih Mas kita harus melakukan transplantasi terumbu karang? Karang itu kan tumbuhnya lama gitu. Nah, untuk merehabilitasi karang yang rusak karena ada perbuatan manusia atau karena alam, kita butuh untuk rehabilitasi. Salah satu cara untuk merehabilitasi ini melalui transplantasi karang. Nah, ini saya lihat kerangkanya agak sedikit berbeda ya dengan Iya. cara transplantasi terumbu karang di tempat lain. Ini bentuknya seperti apa maksudnya? Jadi rangka ini model jaring laba-laba gitu. Sebelumnya model-model lain kayak meja apa kurang begitu cocok untuk daerah-daerah yang berarus kencang. Nah, yang sekarang kita pakai ini cocok nih untuk daerah yang agak berarus dan berombak gitu. Karangnya itu kita tempelin di sini, terus kita ikat pakai tali tis. Nah, pada saat mengikat kita usahakan yang ikatan ini harus di bawah sini. Oh, kenapa begitu? Karena kalau ini di atas, alga-alga itu bakal menempel di sini dan akan membuat karang itu mati gitu. Jadi pada saat kita ikat, kita usahakan posisinya ini di bawah gitu. Ikatnya sekuat mungkin biar nggak bergoyang pada saat kena arus gitu. Nah, ini sudah cukup. Jadi kita pasang di sini, sini. Jadi total ada 18 anakan karang yang boleh kita pasang. Adopsi karang diberi nama supaya saat kembali lagi nanti terumbu karang ini sudah tumbuh dan memenuhi laut Takabonerate. Anak terumbu karang yang ditanam di rangka laba-laba ini diletakkan bersama terumbu karang yang sudah ditransplantasi sebelumnya. Total luas transplantasi karang di Taman Nasional Takabonerate dengan menggunakan rangka laba-laba sudah seluas 1.500 meter persegi. Pihak Taman Nasional Takabonerate juga terus memantau tingkat pertumbuhan karang dengan melibatkan peran penduduk setempat. Pemantauan transplantasi karang dilakukan dengan mengukur tinggi karang, membersihkan alga, dan mengganti terumbu karang yang rusak. Let's go diving, Pak Mukris. Ya. Siap antar kita diving. Saya menyelam di salah satu titik diving yang diberi nama Spot Ibel Orange. Salah satu ciri khas dari spot diving ini ialah keberadaan bukit terumbu karang atau disebut pinnacle. Diving di Takabonerate. Spesies menarik yang bisa saya jumpai di sini ialah hamparan elephant ear sponge atau biasa disebut dengan kuping gajah. Jenis sponge yang banyak ditemukan di daerah dengan aliran arus kencang ini memiliki nama latin Lantella basta. Pada dasarnya, elephant ear sponge memiliki warna beragam, mulai dari warna kuning, hijau, dan orange, dengan ukuran bisa mencapai 2 meter. Keindahan Taman Laut Takabonerate memang tak kalah menakjubkan dibandingkan daerah lainnya. Nama Taman Nasional Takabonerate sudah lama tersohor di kalangan pecinta diving. Selain spot diving Ibel Orange, masih banyak spot diving di Taman Nasional Takabonerate yang menawarkan keunikan biota laut lainnya. Di malam hari, wisatawan bisa menikmati api unggun di pinggir pantai sambil membakar ikan.
Yummy. Berkunjung ke Taman Nasional Takabonerate, Sulawesi Selatan sangat menyenangkan. Taman Nasional yang tak hanya menawarkan pesona bawah laut, tetapi juga kekayaan budaya dan kearifan lokal yang dimiliki Indonesia. Takabonerate yang masih asri seolah menjadi pengingat agar manusia terus menjaganya. Jadi, ayo ke Taman Nasional Takabonerate. Metro TV,